wasafa rukub ba'dihim fawqa ba'din. Itu apa? Mereka saling menaiki sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Itu membutuhkan banyak jin ya, begitu ya. Artinya banyak sekali. Ada makhluk halus ya. Nah, begitu. Banyak. Bagaimana? Ada apa mas? Pedis, perih. Oh alah. Wa Sufyan huwa Ibnu Uyainah. Kan ada dua Sufyan ya, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah. Ya, Sufyan Tsauri tabaqatnya lebih dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan tabaqat Ibnu Sufyan Ibnu Uyainah. Huwa Ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi thumma Al-Makki. Thiqatun hafidun, seorang yang thiqah, seorang yang menghafal. Faqih, seorang yang faqih. Imam, seorang imam hujjah. Mata sana, dia meninggal pada tahun 98 wa 198 Hijriah. Walahu 91 sana. Dia memiliki umur 91 tahun. Insyaallah umur panjang ya. 91 tahun itu termasuk umur panjang. Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Qauluhu faharrafaha. Ini kalimat harrafaha biha muhmalah. Ha yang tanpa titik. Wa musaddadah, ra-nya ditasdidkan, har. Wa fa juga fa-nya wa harrafaha ya. Baik. Qauluhu wa baddat itu wa baddat fawqa baina asabihi. Farraqa baina asabihi. Memisahkan, membuka antara jari-jarinya. Maksudnya itu memberikan contoh bertumpuk-tumpuk apa daripada syaitan ketika mereka ingin mendengar kalimat dari Allah berupa wahyu ya tentang ketentuan Allah kepada makhluknya. Qauluhu, ucapannya, fayasma'ul kalimata wa yulqiha ila man tahtahu. Maka kemudian syaitan itu mendengar kalimat, kemudian mereka melemparkan kalimat tersebut kepada yang ada di bawahnya. Yasma'u al-furqaniyul kalimah. Furqaniyah. Yasma'ul fawqaniyu al-kalimah, yaitu mereka mendengar apa yang ada di atas dari kalimat, fayulqiha ila akhar tahtahu. Kemudian mereka menyampaikan kalimat itu kepada yang di bawahnya. Tsumma yulqiha ila man tahtahu, kemudian dilemparkan kepada orang di bawahnya, hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin. Sampai akhirnya kalimat yang didengar itu disampaikan kepada tukang sihir atau dukun. Tukang sihir atau dukun. Ini menjelaskan kalimat tadi yang berlalu ya. Kita salah dulu untuk menyampaikan keterangan lebih panjang. Qauluhu, ucapannya Nabi SAW, farubbama adrakahu asyihab qabla an yalqiyahu atau al-yulqiyah. Terkadang syaitan atau jin itu yang mencuri pendengaran dari wahyu Allah itu terkena dengan bintang syihab, bintang sebelum dia itu menyampaikan kalimatnya. Asyihab
huwa an-najmu alladhi yurma, itu bintang yang dilempar. Jadi kalau panjenengan melihat di atas udara ada bintang yang seperti jatuh itu mengejar jin. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah menjadikan bintang itu sebagai penghias langit dan juga untuk pelontar-pelontar jin. Itu fungsi bintang ya. Pertama itu menghiasi langit. Yang kedua itu sebagai pelontar terhadap jin. Jin itu terbakar tertimpa dengan bintang tadi. Kemudian fungsi bintang yang berikutnya wa bin najmi hum yahtadun. Sebagai apa? Petunjuk. Bintang itu sebagai apa? Petunjuk. Dalam perjalanan malam itu bintang sebagai petunjuk. Menunjukkan wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang mereka itu mendapatkan apa? Petunjuk. Itu fungsi-fungsi bintang. Makanya Allah itu menciptakan sesuatu itu tidak sia-sia. Ada manfaatnya. Karena Allah itu Maha Kuasa, Maha Bijaksana. Menciptakan sesuatu mesti ada fungsinya. Meteor jatuh gitu ya. Bintang meteor jatuh. Nah, itu bintang mengejar apa? Jin. Baik. Ai rubbama adraka syihabu al-mustariqah. Terkadang bintang itu mendapati atau terkena kepada pencuri dari berita tadi itu jin. Wa hadha yadullu ala anna ar-ramya bisuhub kana qabla al-mub'ats. Ini menunjukkan bahwasanya yang dilempar dari bintang-bintang itu terjadi sebelum diutusnya Nabi. Ini dalil. Jadi sudah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sudah ada bintang-bintang yang memang fungsinya mengejar dari jin-jin yang mencuri berita-berita langit tadi. Ya, 5 rawah Ahmad wa ghairuhu, dan disebabkan dengan riwayat Imam Ahmad dan selainnya, wasiat lahu fil musnad, dan hadis yang disebutkan itu di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Min tariq Ma'mar, dari jalan Ma'mar, amba'ana Zuhri, telah memberitakan kepada kami Az-Zuhri, an Ali bin Husain, dari Ali bin Husain, an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana Rasulullah SAW jalisan, dahulu Rasulullah duduk, fi nafarin min sahabah min ashabi, dari sekelompok orang dari sahabatnya. Qala Abdul Razzaq, berkata Abdul Razzaq, minal ansar, dari golongan ansar. Qala fayurma min binajmin adhimin, maka kemudian dilemparkan dengan bintang yang besar. Fastanara, kemudian mengeluarkan cahaya. Qala, berkata Rasulullah SAW, ma kuntum taquluna idza kana mislu hada fil jahiliyah. Kemudian Nabi pun ketika melihat dilemparnya bintang yang besar, Nabi pun bertanya kepada sebagian dari sahabat, apa itu? Apakah keadaan kalian yang kalian katakan apabila terjadi semisal ini di masa jahiliyah? Apa yang kalian katakan? Qala, berkata, kunna naqul, kami pun mengatakan, la'allahu yuladu 'azimun aw yamutu 'azimun, mungkin bisa saja terjadi ada yang terlahirkan orang yang agung, atau orang yang meninggal yang agung pula, orang yang besar. Qultu li Zuhri, aku berkata kepada Az-Zuhri, akana yurma biha fil jahiliyah, apakah
dilempar bintang itu di zaman jahiliyah sebelum Nabi datang? Qala na'am, iya. Walakin ghaladha hina bu'isa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sangat besar, bertambah besar bintang yang dilempar itu di saat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala, berkata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa innahu la yulma biha li mauti ahadin. Sesungguhnya dilemparnya bintang-bintang itu bukan karena matinya seorang, wala lihayati, bukan karena dilahirkan seorang, walakin Rabbana tabaraka ismuhu, akan tetapi Rabb kami yang maha suci namanya, idza qada amran, apabila memutuskan suatu urusan, ya, sabbaha hamalatul arsy, bertasbih malaikat-malaikat yang membawa arsy. Thumma sabbaha ahlus sama, kemudian penduduk langit pun bertasbih, alladzina yalunahum, yang ada setelahnya. Thumma alladzina yalunahum, kemudian penduduk langit yang setelahnya lagi, ke bawah lagi bertasbih, hatta yablu at-tasbih hadhihi sama dunia, sampai tasbih itu berada di langit dunia. Langit dunia, langit yang kita lihat, langit dunia. Thumma yastakhbir ahlus sama alladzina yaluna hamalatul arsy, kemudian mengambil berita penduduk langit dari orang-orang yang setelahnya, dari penduduk dari yang memikul arsy. Fayaqulu alladzina yaluna hamalatul arsy li hamalatil arsy, maka berkatalah malaikat-malaikat yang setelah darinya yang memikul arsy kepada yang memikul arsy, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian, ya. Fayukhbirunahum, kemudian mereka mengabarkan, wa yukhbiru an kulli sama, kemudian dikabarkan kepada setiap penduduk langit, ya, hatta yantahi al-khabar ila hadas sama, sampai berhentinya berita itu sampai ke langit dunia. Jadi di mana jin-jin itu mencuri berita langit, berita-berita wahyu di langit pertama. Mereka tidak bisa sampai ke langit-langit yang lain, tidak, hanya langit as-sama. Mereka hanya bisa mendengar di situ. Mereka hanya sampai di situ saja. Ya. Baik. Kemudian wa yahtuful al-jinnu as-sam'a fayurmauna. Fayurmuna boleh. Kemudian mereka menyadap jin itu pendengaran, kemudian mereka melemparkannya. Pendengaran tadi mereka lemparkan apa yang mereka dengar. Famaja'u bihi ala wajhihi fa huwa haqqun. Maka apa yang mereka datangkan dengannya dari sisi itu benar. Walakinnahum yaqrifuna, akan tapi mereka menambahnya, mencampur, fihi wa yazidun, dan mereka pun menambahnya. Jadi begini, jadi cerita-cerita tentang kenapa kok dukun itu kok bisa ngerti kadang-kadang apa yang terjadi dari seorang, karena mendapat berita dari apa? Dari jin-jin yang mendengar berita tadi. Tetapi terkadang nanti ada tambahan atau ada sedikit-sedikit yang tercampur. Qala Abdullah, berkata Abdullah, qala Abi, berkata bapakku, qala Abdul Razzaq, berkata Abdul Razzaq, wa yahtuful jinnu fayurmuna, jin itu menyadap daripada pembicaraan, kemudian mereka melemparkan apa yang mereka dengar. Wa fi riwayat, kemudian dalam satu riwayat, lakinnahum yaziduna, dan tapi mereka menambahkan kalimat-kalimat di dalam apa yang mereka dengar, wa yaqrifuna wa yanqusuna,
mereka mencampurkannya dan mereka menguranginya. Qauluhu, ucapannya, fayadhibu ma'aha mi'ah kadhibah atau kirbah boleh. Kemudian mereka menambah dari berita yang mereka dengar tadi dengan 100 kedustaan. Siapa itu? Al-kahin awis sahir. Jadi para dukun, para tukang sihir itu setelah mendengar berita dari jin, yang jin itu menyampaikan berita dari langit yang mereka dengar dari keputusan Allah, yang Allah berbicara dengan malaikatnya, itu ditambah dengan 1000 kedustaan oleh para tukang sihir dan dukun. Kemudian disebutkan di sini wa kitbah bi fathil kaf, berarti katbah. Baca katbah wa sukun dal al-mujamah, disukunkan dal yang ada titiknya, mujamah. Itulah pekerjaan daripada kerjasamanya antara tim syaitan dari kalangan jin dengan para dukun dan tukang sihir. Qauluhu fayuqal, dan ucapannya dikatakan, alaysa qad qala lana yawma kada wa kada, dikatakan apakah tidak sesungguhnya telah dikatakan kepada kami hari begini dan hari begitu, kada wa kada, dan ini seperti itu, hakada fi nuskhah bi khatis musannif rahimahullah, ini dalam tulisan yang ada, naskah yang ada dalam tulisannya musannif, penulis rahimahullah, ya. Kalladhi fi sahih Bukhari, yang ada di seperti yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, sawa'un sama. Qala musannif, berkata musannif rahimahullah, wa fihi, di dalam kisah ini, dalam cerita hadis ini, qabulul nufus lil batil, ada dalil yang menunjukkan jiwa-jiwa itu menerima hal-hal yang batil. Jiwa ini bisa menerima perkara-perkara yang batil. Yata'allaquna biwahidah, yang berkaitan dengan satu kebenaran. Jadi kadang menerima kebatilan yang dikaitkan dengan kebenaran. Wala ya'tabiruna bimiyah, dan tidak teranggap sebagai sesuatu yang berjumlahnya 100. Ya, tidak mesti 100. Tetapi di situ kadang-kadang satu kebatilan itu, yaitu digantungkan padanya dengan satu kebenaran. Wa fihi juga anna syai'a idza kana fihi syai'un minal haqqi fala yadullu ala annahu haqqun kulluhu. Sesungguhnya sesuatu apabila padanya itu ada unsur kebenaran, tidak menunjukkan bahwasanya seluruhnya benar. Nah, padanya ada sesuatu, di situ ada unsur kebenarannya, tidak menunjukkan perkara itu seluruhnya benar. Nah, itu seperti tadi jin, ya, membawa berita kepada tukang sihir, pada dukun. Dukun itu mendengar ada yang benar dari keputusan Allah, tapi dia tambah hal-hal yang dusta yang lainnya. Nah, itu. Jadi satu yang ada pada sesuatu itu ada kebenarannya, tidak menunjukkan seluruh dari sesuatu itu benar. Fakasirun ma yalbisu al-dhalal al-haqqa bil batil. Kebanyakan orang-orang yang sesat mencampur adukan kebenaran kepada kebatilan. Ya, naudzubillah min dzalik. Liyakuna, ya, aqbala li batilihim, agar supaya manusia itu bisa menerima kebatilan mereka. Nah, mereka mencampurkan kebenaran dengan apa? Kebatilan, agar orang itu bisa menerima kebatilan mereka.
Qala ta'ala firman, wa la talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian itu menyembunyikan kebenaran, sedangkan kalian pula mengetahuinya. Ya. Afan, janganlah kalian mencampur adukan kebenaran kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Itu terjemahannya. Al-Baqarah ayat 42. Wa fi hadhil ahadits, dan di dalam hadis-hadis ini, wa ma ba'daha, dan apa yang setelah hadis ini, wa ma fi ma'naha, dan apa yang ada pada makna hadis-hadis ini, itu menunjukkan kepada isbatul uluwillahi ta'ala ala khalqihi, menetapkan ketinggian Allah Ta'ala di atas makhluknya. Jadi Allah itu tinggi di atas makhluknya, menunjukkan kepada zat Allah itu tinggi di atas makhluknya. Ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan apa? Kemuliaan dan kebesaran Allah. Allah tinggi di atas makhluknya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Wa annahu ta'ala lam yazal mutakalliman, juga menunjukkan Allah itu senantiasa berbicara. Dari dulu tuh Allah berbicara, tidak ada awalnya, dan terus berlangsung Allah berbicara. Bukan Allah itu berbicara kemudian diam terus. Tidak, Allah itu apa? Senantiasa. Idza sa'a bi kalamin yasma'uhu al-malaikah. Apabila Allah berkehendak berbicara, didengar oleh malaikat. Wa hadza qaulu ahli sunnah. Ini merupakan pendapat ucapan dari ahli sunnah qatibah secara keseluruhannya, salafan wa khalafan, yaitu ahli sunnah yang terdahulu dan yang belakangan, ya, khilafan lil asy'ariyah, berbeda dengan kelompok al-asy'ariyah wal jahmiyah, berbeda dengan kelompok jahmiyah, wal nufar al-mu'tazilah, dan para penolak peniadaan sifat-sifat nama Allah dari kalangan Mu'tazilah. Wa iyyaka an taltafita ila ma zahrahu ahlu taqdir. Maka berhati-hatilah kalian, jauhilah kalian dari menengok kepada orang-orang yang menghiasi apa-apa yang dihiasi oleh ahlu ta'til. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan sebaik-baik wakil, sebaik-baik pelindung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kisah ini kisah yang sangat tren, harus kita tahu, sehingga kita tidak kagum dengan para dukun. Para dukun itu memang tahu terkadang apa yang akan terjadi pada seorang. Tetapi ingat, mereka selalu membawa lebih dari kedustaannya. Makanya perdukunan atau tukang sihir itu dalam Islam itu hukumnya apa? Mati. Sebagian mengatakan diminta tobatnya dulu, kalau enggak atau dibunuh. Ada yang mengatakan langsung dibunuh. Siapa yang bunuh? Saya membunuh. Antum, enggak, bukan apa hukuman, ya, berkuasa membunuh mereka. Ya. Itu berkaitan dengan kenapa para dukun itu kok sok kadang-kadang tahu gitu. Ya. Itulah kondisinya. Nah, jadi bintang-bintang yang terjatuh itu bukan bintangnya, bintang yang sedang mengejar jin. Ya. Jin.
Baik, kita sudah selesai dari pembahasan ini, dari keterangan ini. Di hari ini kita cukupkan karena kita sudah punya perjanjian, waktunya tidak terlalu lama. Ya wis, dijalani. Nanti salah terus kita. Barakallahu fikum ya. Seperti itu aja. Monggo kalau ada yang tanya silakan. Kalau bisa sebelum berpisah, Hah? rakyat biasa yang membunuh dukun, Hah? kemudian dibenarkan oleh khalifah Utsman bin Affan. Itu berarti ada tazkiyah, ya, tazkiyah. Artinya tidak ada pemerintah. Kalau tidak ada fitnah, memang betul. Semua itu kan tergantung fitnah. Fitnah terhadap diri sendiri dan fitnah terhadap Islam itu sendiri. Ketika terjadi itu, fitnah terhadap sendiri ya, kamu siap-siap dikeroyok atau dipateni juga, gitu kan? Kamu membunuh orang, ya mungkin bisa dibunuh juga karena sifatnya apa? Pribadi. Gitu. Atau fitnah bagi Islam itu sendiri. Orang Islam itu sukanya apa? Membunuh. Bisa jadi karena demikian fitnah. Asal tidak terjadi apa? Fitnah. Itu ilah-ilah. Ada lagi? Ya, Masya Allah. Tidak ada ya, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi.